Inilah detik-detik penangkapan tersangka RW, otak pelaku pembunuhan Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Pelaku dan komplotannya diketahui menculik korban di halaman sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas milik pasar swalayan. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagarsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, 3 rekan pelaku berinisial AT, RS, RAH telah ditangkap terlebih dahulu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi pun kini tengah mengejar tersangka lain yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan korban. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Satreskrim Polres Maros mengepung sebuah rumah panggung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Moncong Loe, Maros. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik saat ditangkap di dalam rumahnya usai menganiaya pamannya yang tewas. Pelaku sempat menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan ini, namun akhirnya mengaku. Warga sebelumnya dikejutkan dengan penganiayaan ini. Korban ditemukan warga di pohon bambu dengan luka di kepala. Ternyata keponakan menganiaya korban dengan senjata tajam. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Paloi untuk dilakukan visum. Penganiayaan ini dilatar belakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Bersangkutan itu sebelumnya memiliki hubungan suami istri, tapi di mana sebelumnya sudah mulai cekcok. Di mana kalau tidak salah 2 bulan sebelumnya itu ada kejadian KDRT. Polisi melakukan pengembangan, diduga pelaku lebih dari 1 orang. Barang bukti yang diamankan polisi berupa senjata tajam. Warga desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berinisial N, 27 tahun yang ditemukan dicor beton di dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung alot dan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cocoran setinggi sekitar 3 meter. Jasad ditemukan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan IM, pria yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harhab mengatakan bahwa korban melapor ke polisi pada 12 Agustus setelah korban hilang sejak tanggal 10 Agustus. Penyidikan kemudian mengarah ke IM yang akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya. Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur, kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor. Jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan, tapi di dalam ada juga cor-coran. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Pihak kepolisian belum berani memastikan kondisi jenazah dalam keadaan hamil atau tidak karena menunggu hasil otopsi. Inilah detik-detik penangkapan tersangka RW, otak pelaku pembunuhan Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Pelaku dan komplotannya diketahui menculik korban di halaman sebuah pasar swalayan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas milik pasar swalayan. Tak hanya diculik,
korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagarsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, 3 rekan pelaku berinisial AT, RS, RAH telah ditangkap terlebih dahulu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi pun kini tengah mengejar tersangka lain yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan korban. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Satreskrim Polres Maros mengepung sebuah rumah panggung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Moncong Loi, Maros. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik saat ditangkap di dalam rumahnya usai menganiaya pamannya yang tewas. Pelaku sempat menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan ini, namun akhirnya mengaku. Warga sebelumnya dikejutkan dengan penganiayaan ini. Korban ditemukan warga di pohon bambu dengan luka di kepala. Ternyata keponakan menganiaya korban dengan senjata tajam. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Paloi untuk dilakukan visum. Penganiayaan ini dilatar belakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Bersangkutan itu sebelumnya memiliki hubungan suami istri, tapi di mana sebelumnya sudah mulai cekcok. Di mana kalau tidak salah 2 bulan sebelumnya itu ada kejadian KDRT. Polisi melakukan pengembangan, diduga pelaku lebih dari 1 orang. Barang bukti yang diamankan polisi berupa senjata tajam. Warga desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berinisial N, 27 tahun yang ditemukan dicor beton di dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung alot dan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cocoran setinggi sekitar 3 meter. Jasad ditemukan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan IM, pria yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harhab mengatakan bahwa korban melapor ke polisi pada 12 Agustus setelah korban hilang sejak tanggal 10 Agustus. Penyidikan kemudian mengarah ke IM yang akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya. Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur, kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor. Jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan, tapi di dalam ada juga cor-coran. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Pihak kepolisian belum berani memastikan kondisi jenazah dalam keadaan hamil atau tidak karena menunggu hasil otopsi.